Salam hangat, Anda sedang mendengarkan Kitab Kiai Gringsing Bab 1, Agung Sedayu Terperdaya. Sebenarnya lah Sekar Mirah telah menerima kabar tentang yang terjadi pada tempat tinggalnya dari seorang pengawal yang diperintahkan Ki Gede untuk melihat keadaan Agung Sedayu. Namun pengawal ini tidak dapat menahan diri untuk mengabarkan berita mengenai perkembangan yang sedang dihadapi oleh Ki Jayaraga. Maka Sekar Mirah pun hampir tidak dapat menguasai dirinya setelah pengawal itu tuntas menceritakan suasana di lingkungan tempat tinggal Sekar Mirah. Tidak ada yang tersisa, Kakang, desis Sekar Mirah seraya menatap wajah Agung Sedayu. Agung Sedayu mencoba untuk meredam gemuruh dalam dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Apa yang kau bicarakan, Mirah? Kali ini Sekar Mirah menarik napas panjang. Isak tangisnya sedikit mereda ketika ia menjawab Agung Sedayu, Ki Garuwesi menghancurkan rumah kita, Kakang, kembali pecah tangis Sekar Mirah. Dengan kepala bersandar pada dada suaminya, ia kemudian mencoba untuk melanjutkan kalimatnya. Namun Sekar Mirah benar-benar merasa pepat dan sebongkah batu gunung sedang menghimpit dadanya. Lihat aku, Mirah, Agung Sedayu berkata lirih sambil mengusap kepala Sekar Mirah. Lalu katanya, kau belum memperoleh kepastian kabar yang sesungguhnya. Sekar Mirah mengangkat wajahnya, lalu berkata, ada yang memberitahuku dan berita itu memang benar. Ia menunjuk seorang pengawal yang berdiri di dekat mereka. Pengawal yang dimaksud oleh Sekar Mirah itu kemudian maju setapak. Katanya, Ki Rangga, saya mengatakan yang sebenarnya. Dan ketika Ki Gede menyuruh ke tempat ini, pertarungan Ki Jayaraga belum selesai. Agung Sedayu mengalihkan pandangan pada Sekar Mirah. Mengerti maksud suaminya, Sekar Mirah menarik napas panjang kemudian katanya, pergilah, Kakang. Saya akan baik-baik saja. Kiai Bagaswara menghampiri Agung Sedayu, lalu berkata, Sekar Mirah akan bersama saya sepanjang hari ini. Dan saya kira saya akan membutuhkan Ki Rangga barang sejenak setelah semua kekacauan ini usai. Agung Sedayu mengangguk padanya, lalu ia berjalan menghampiri Prastowo. Katanya, Prastowo, kau tentu telah mendengar ucapan pengawal itu. Aku kira selanjutnya kau dapat mengendalikan keadaan dengan para pengawal yang lain. Aku akan melihat keadaan di rumahku. Silahkan, Kakang, sesaat lagi mereka akan menuntaskan pekerjaan di tempat ini. Beberapa kelompok akan melakukan perondaan, sementara saya akan membawa para tawanan ke rumah Ki Gede, sahut Prastowo. Mungkin kita akan bertemu di sana. Agung Sedayu mengangguk lalu meninggalkan mereka dengan berkuda. Dalam perjalanan pulang, Agung Sedayu nyaris melepaskan kemarahannya melalui sorot matanya yang terkenal dahsyat. Hampir setiap benda yang dilihatnya menjadi sasaran kemarahan Agung Sedayu. Ia sangat marah karena perbuatan kelompok Ki Garuwesi benar-benar berada di luar nalar yang wajar. Ia memacu kuda sangat cepat. Jalanan yang sebenarnya ramai orang yang sedang berkerumun membenahi akibat dari kerusuhan pun seolah lengang dalam pandang matanya. Ketika itu orang-orang menoreh sempat terperanjat dan heran, tetapi mereka kemudian mempunyai dugaan bahwa Agung Sedayu tentu mempunyai alasan sangat kuat. Mereka yang berada di halaman hanya melihat Agung Sedayu yang melintas cepat. Sepanjang perjalanannya, Agung Sedayu tidak mempunyai dugaan bahwa rumahnya akan menjadi sasaran. Agung Sedayu memang tidak pernah mempunyai pemikiran buruk tentang suatu hal. Ia akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang baik dan masuk akal. Ia selalu mencoba menolak setiap dugaan buruk yang singgah dalam hatinya. Namun kenyataan telah terjadi, ia tidak dapat mencegah Ki Garuwesi datang menghancurkan rumahnya. Kewajibannya sebagai orang menoreh yang bertanggung jawab atas keselamatan banyak orang mendapat tempat lebih berat dalam hatinya. Menurut perkiraannya, Agung Sedayu sudah menduga bahwa setiap orang dapat menjadi korban karena Ki Garuwesi datang beserta banyak orang. Tetapi pasar yang terbakar, rumah-rumah serta banjar yang dilahap api memang berada di luar perkiraannya semula. Menurut Agung Sedayu, kejahatan yang dilakukan oleh Ki Garuwesi dan pengikutnya telah melampaui batas kemanusiaan. Mereka bahkan lebih kejam dari sekumpulan prajurit yang kelaparan. Aku telah berusaha menyelamatkan banyak orang dari kemungkinan terburuk, berkata Agung Sedayu dalam hatinya. Kemudian ia teringat tentang Sangkal Putung. Swandaru telah membawa kitab itu keluar dari Tanah Perdikan beberapa bulan yang lalu. Dan memang sebenarnya waktu itu menjadi giliran Agung Sedayu untuk mempelajari kitab peninggalan gurunya. Swandaru harus segera diberi peringatan, desis Agung Sedayu. Ia merasa sedikit kesal pada dirinya yang lengah membaca perkembangan.
Untuk beberapa saat Agung Sedayu merenung di atas punggung kuda yang melaju cepat. Ia benar-benar merasa dalam pilihan yang sulit dan sama-sama mengundang kesuraman. Terasa sulit baginya untuk menentukan jalan. Ia sebenarnya tidak dapat membiarkan rumahnya hancur seperti yang dikatakan pengawal, namun ia sendiri bertanggung jawab atas keselamatan orang banyak. Baik sebagai pemimpin pasukan khusus maupun sebagai bagian dari keluarga besar Menoreh. Tanah yang telah dihuninya bertahun-tahun tentu saja tidak akan dibiarkannya menjadi hancur lebur karena ulah Ki Garuwesi. Meskipun ia telah mengupayakan yang terbaik, namun setiap rencana dan upaya dapat saja menjadi gagal. Agung Sedayu sepenuhnya sadar tentang hal itu. Hanya saja pada hari itu, ia sedang merasa gelisah dengan keadaan Swandanu. Ketinggian ilmu Ki Tunggul Pitu yang ternyata tidak mudah dikalahkan, kemudian ditambah dengan keganasan siasat Ki Garuwesi menjadikan Agung Sedayu berada dalam keadaan yang rumit. Tentu saja Swandaru akan sangat sulit mengalahkan Ki Tunggul Pitu, desis Agung Sedayu dalam hatinya. Apalagi bila Pandanwangi benar-benar menghadapi lawan yang sangat kuat, tentu saja ketenangan Sangkal Putung akan terkoyak seperti yang baru saja terjadi di Tanah Perdikan. Setelah menyaksikan sendiri kerusuhan di Menoreh, Agung Sedayu sedikit menyaksikan kekuatan para pengawal Kademangan Sangkal Putung. Keganasan para pengikut Ki Garuwesi mampu mengoyak rasa aman yang selama ini menetap dalam perasaan Agung Sedayu. Berpacu waktu, jantung Agung Sedayu berdentang semakin cepat ketika ia semakin dekat dengan tempat tinggalnya. Derap kaki kuda yang ia tunggangi terdengar jelas oleh Ki Gede Menoreh, yang menoleh ke arah kedatangan Agung Sedayu. "Apakah kalian dapat melihat jelas penunggang kuda itu?" bertanya Ki Gede pada pengawal yang berada di dekatnya. Pengawal yang ditanya lalu menjawabnya dengan gelengan kepala. Kemudian Ki Gede terdengar bergumam sendiri, "Agung Sedayu." Jantung Agung Sedayu seakan berhenti berdetak ketika melihat seluruh bangunan rumahnya telah rata dengan tanah. Tidak terlihat adanya tiang penyangga yang berdiri tegak. Ketika itu perasaan Agung Sedayu berkecamuk amarah yang menggelora seperti badai yang ganas. Rahang Agung Sedayu mengeras dan tanpa ia sadari pandang matanya terpancang pada satu titik yang masih terus bergerak. Ia seperti tidak melihat kehadiran Ki Gede dan beberapa pengawal yang berdiri di luar halaman rumah. Ki Gede memandang Agung Sedayu dari kejauhan lalu berkata pada dirinya sendiri, "Tidak banyak yang dapat aku perbuat untukmu, Nger. Pertarungan yang terjadi di antara mereka telah berada di luar kemampuanku. Selain itu, lawan Ki Jayaraga memang orang yang tidak mempunyai jantung." Sebelum itu, sebelum kedatangan Agung Sedayu, sebenarnya yang terjadi di rumah Agung Sedayu adalah kehancuran yang luar biasa akibat dua kekuatan raksasa yang berbenturan. Udara panas yang keluar dari dalam tanah, menerobos setiap lubang-lubang kecil pada permukaan tanah lalu menyambar Ki Jayaraga. Ketika itu, Ki Jayaraga yang telah bersiap dengan ilmu panjer bumi yang membentengi tubuhnya dengan lambaran tenaga cadangan yang tak kalah besar. Kemudian yang terjadi adalah kilatan-kilatan api yang menjilati udara di seluruh bagian rumah Agung Sedayu. Lalu tanah di sekitarnya menjadi bergetar hebat hingga mampu merobohkan tiang-tiang penyangga rumah Agung Sedayu yang kokoh dan besar. Beberapa dinding menjadi terbakar dan udara semakin panas memanggang. Ki Gede Menoreh melangkah surut beberapa langkah saat angin panas menghantam bagian dadanya. Meskipun ia lincah mengelak, namun benturan tipis tidak dapat dihindarkan. Ia mengangkat tombak pendeknya dan menangkis sambaran angin panas yang menerjangnya. Namun angin panas itu berasal dari dua kekuatan yang masih saling melibat dan itu berarti Ki Gede Menoreh secara tiba-tiba telah menerima luapan tenaga cadangan 2 kali lebih besar dari kekuatannya sendiri. Hampir saja Ki Gede terjatuh, namun dua pengawal yang berdiri di dekatnya cepat menahan tubuhnya. Dibantu dua orang pengawal, Ki Gede kemudian bergeser sedikit lebih jauh. Kedatangan Agung Sedayu tampaknya diketahui oleh Ki Garuwesi, tetapi ia belum dapat melepaskan diri dari tekanan Ki Jayaraga yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanpa ada kata-kata yang diucapkan, Agung Sedayu telah memusatkan tatap matanya tepat pada Ki Garuwesi. "Aku harus minta maaf padamu, Nger," berkata Ki Jayaraga ketika melihat Agung Sedayu berdiri mematung agak jauh darinya.